Assalamualaikum Sobat Miners. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kapal pengangkut batu bara. Ada dua jenis vessel pengangkut batu bara. Yang pertama, vessel gear and grab, yaitu vessel yang memiliki fasilitas grab sehingga bisa memuat dirinya sendiri dengan cara memindahkan batu bara dari tongkang ke palka. Yang kedua, yang kanan, yaitu vessel gearless. Vessel gearless tidak memiliki fasilitas grab, sehingga hanya bisa dimuat di ship loader atau menggunakan bantuan floating crane untuk memindahkan batu bara dari tongkang ke palka. Ini adalah contoh vessel gear and grab. Bisa kita lihat ciri-cirinya, dia memiliki beberapa fasilitas grab di atas kapalnya. Vessel gear and grab dapat memuat batu bara sendiri dari tongkang masuk ke dalam palka vessel. Ini adalah contoh aktivitas self-loading batu bara dari tongkang ke palka vesselnya. Kapal jenis kedua adalah vessel gearless. Berbeda dengan vessel jenis sebelumnya, vessel ini tidak memiliki fasilitas grab sehingga hanya bisa dimuat di ship loader atau menggunakan bantuan floating crane. Ini adalah contoh aktivitas loading batu bara ke dalam palka vessel gearless menggunakan bantuan ship loader. Fasilitas ship loader ini biasanya dimiliki oleh tambang-tambang batu bara yang lokasi tambangnya berada di dekat pelabuhan. Sebagian besar tambang batu bara di Kalimantan Timur menggunakan fasilitas ship loader. Selain dapat dimuat dengan bantuan ship loader, vessel gearless juga dapat dibantu muat menggunakan bantuan floating crane. Pada umumnya, fasilitas floating crane ini digunakan oleh tambang-tambang batu bara yang lokasi tambangnya tidak dekat dengan pelabuhan, ataupun tambang-tambang batu bara yang lokasi tambangnya hanya terdapat sungai yang hanya bisa dilewati oleh tongkang. Kargo batu bara pertama akan dimuat dulu ke dalam ruang muat tongkang, lalu di pelabuhan baru akan dibongkar menggunakan bantuan floating crane ke palka vessel gearless. Sebagian besar tambang batu bara di Kalimantan Selatan menggunakan fasilitas floating crane. Selain jenisnya, vessel juga dapat dikategorikan berdasarkan kapasitasnya. Ada jenis handysize dengan kapasitas 20.000 sampai 40.000 DWT, handymax kapasitas 40.000 hingga 50.000 DWT, supramax dengan kapasitas 50.000 sampai 60.000 DWT, panamax 60.000 hingga 80.000 DWT, dan yang terbesar adalah kapasitas capesize yang lebih dari 80.000 DWT. Satuan DWT atau deadweight tonnage adalah jumlah bobot yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan, ditandai dengan plimsoll mark pada lambung kapal. Salah satu ukuran kapal dinamakan Panamax karena itu adalah ukuran kapal terbesar yang dapat melintasi terusan Panama. Dimensi maksimum saat ini adalah panjang 294,1 meter, lebar 32,3 meter, dengan ketinggian 57,91 meter di atas air. Sedangkan untuk kapal yang memiliki ukuran di atas 80.000 DWT dinamakan capesize karena mereka terpaksa harus melewati lokasi Cape of Good Hope di Afrika Selatan karena mereka tidak bisa melalui terusan Panama.
Ini adalah gambaran terusan Panama dan terusan Suez. Kedua terusan ini sebelumnya adalah sebuah daratan yang digali sehingga menjadi sebuah kanal. Terusan ini dibuat untuk memperpendek jarak tempuh kapal menuju ke pelabuhan tujuannya. Ini adalah jalur pelayaran kapal di dunia. Jalur yang berwarna putih itu artinya jalur yang paling sering digunakan. Dapat kita lihat bahwa terusan Panama dan terusan Suez adalah jalur yang paling sering dilalui oleh kapal di dunia. Oke miners, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.